Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam di acara Anak Kreatif. Tentunya anak-anak sudah siap sejak tadi di depan pesawat televisi hanya menunggu acara Anak Kreatif bersama Paman Sam. Nah, seperti biasanya anak-anak, Paman Sam di Anak Kreatif ini akan mendongeng dulu. Mendongeng dulu sebelum nanti di akhir acara Paman Sam selalu membawa anak-anak, selalu memberi anak-anak karya-karya kreatif untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, dongengan kali ini Paman Sam akan memilih dongeng tentang kera dan buaya. Nah, suatu ketika di sebuah pulau itu hiduplah seekor kera. Di sebuah pulau hiduplah seekor kera. Tapi sayang anak-anak, di pulau tempat kera tinggal itu buah-buahannya tidak banyak. Bahkan nyaris tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon dengan daun-daun yang lebat. Tetapi buahnya tidak banyak. Di tepi pulau itu ada sebentang sungai. Sementara di seberangnya ada pulau lagi. Tetapi pulau di seberang ini banyak sekali buahnya, lebat sekali buahnya. Itulah sebabnya si kera selalu mencari buah-buahan, selalu makan buah di pulau seberang. Tetapi bagaimana cara kera untuk menyeberang ke pulau seberang? Nah, ternyata tidak sulit. Karena apa? Di sungai itu banyak sekali batu-batu yang besar yang bisa dipakai kera untuk menginjakkan kakinya atau menyeberang sungai tanpa harus masuk ke dalam sungai. Nah, jadi di sungai itu banyak batu-batu sehingga keranya hanya meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain, sampai ke batu yang lain, sampai di pulau seberang. Nah, suatu hari si kera benar-benar seperti biasanya mencari buah-buahan di pulau seberang. Meloncat dari batu satu ke batu yang satunya sampai di seberang. Di seberang kera dengan puasnya sampai kekenyangan makan buah-buahan seharian. Bahkan tidur kalau kenyang, ngantuk, ketiduran di pulau itu. Pulangnya selalu senja hari. Nah, setelah makan sampai kenyang, ketiduran, ketika senja kera itu kembali pulang ke pulau tempatnya tinggal. Caranya sama ketika dengan berangkatnya, meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain sampai tiba di daratan. Nah, di sungai itu sebenarnya anak-anak tinggallah sekawanan buaya. Nah, pada saat tertentu ada sekeluarga buaya yang sudah tidak ada mangsa lagi, sehingga mempunyai pikiran bahwa buaya ini harus memangsa kera yang biasa lewat menyeberangi sungai. Tetapi bagaimana caranya? Nah, si buaya ini tidak tahu bagaimana caranya. Nah, suatu saat si buaya yang paling tua mempunyai ide. Aku punya ide. Aku akan mengapung di permukaan air seakan-akan serupa batu. Pasti si kera nanti akan meloncat punggungku dan aku akan menangkapnya. Nah, begitu ide si buaya yang paling tua. Oh,
betul, setuju. Baiklah, besok kita lakukan. Ya, besok pasti kita lakukan. Nah, kata buaya. Benar juga. Esok harinya, seperti biasanya, kera ingin makan buah-buahan di pulau seberang. Nah, seperti hari pertama, si kera meloncat dari batu satu ke batu yang lain. Meloncat dari batu yang lain, meloncat lagi ke batu yang lain sampai di pulau seberang. Selamatlah sampai di pulau seberang, makan buah-buahan. Begitu pula seperti hari-hari sebelumnya, si kera makan buah-buahan sampai kenyang, sampai ketiduran. Senjanya pasti dia pulang. Nah, di antara siang dan sampai senja, buaya yang paling tua sudah mempersiapkan diri. Seperti rencananya semua, buaya itu mengapung di permukaan air, hanya kelihatan punggungnya, sehingga serupa batu-batu yang lain yang biasa diloncat oleh kera. Nah, satu senja, si kera benar-benar akan pulang. Tetapi si kera rupanya tahu bahwa di antara batu-batu itu ada bentuk batu yang berbeda. Si kera jadi bertanya-tanya, kenapa batu yang ini tidak pernah aku lewati, dan batu ini juga berduri, batu ini bersisik, padahal batu-batu yang aku lewati semuanya halus. Pasti ini adalah siasat buaya. Pasti serupa batu yang bersisik ini adalah punggung buaya. Waduh, bagaimana ya? Si kera akhirnya berpikir, si kera tidak akan mau diterkam oleh buaya dengan sia-sia. Maka si kera berpikir, bagaimana caranya ya agar aku bisa lolos dari terkaman buaya. Begitu katanya. Si kera naik pohon, sambil di atas pohon sambil berpikir, apa yang harus aku lakukan, katanya kera itu. Akhirnya kera menemukan akal. Dipanggillah batu itu. Hai batu, kenapa hari ini kamu tidak menyapaku? Biasanya setiap senja, setiap pulang, kau selalu menyapaku. Buaya mendengar. Batu-batu itu mungkin juga pernah diajak bicara si kera, atau memang setiap hari ketika kera itu menyeberang sungai ini selalu menyapa batu-batu. Kalau begitu aku akan menyapanya juga. Akhirnya si buaya juga menyapanya. Hai, aku di sini. Si kera mendengar. Loh, pasti ini benar dugaanku. Pasti ini adalah buaya. Nah, tipu muslihatku sudah mengena. Akhirnya tipu muslihat si kera sudah kena kepada si buaya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, jangan kemana-mana. Tetap saja di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih. Anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Nah, Paman Sam tadi sudah mendongeng tentang tentang kera dan buaya. Sampai di mana tadi? Iya, benar. Sampai di kera
mensiasati buaya dengan pura-pura bertanya. Nah, Paman saya ulangi ya. Si kera menyapa batu-batu. Hei batu-batu, kenapa kali ini kalian tidak menyapaku? Tidak seperti biasanya. Nah, buaya mendengar. Oh, kalau begitu si kera pasti menyapa batu-batu ya. Kalau saya tidak menyapanya, pasti si kera tidak mau menyeberang. Baiklah, aku akan menyapa juga. Wah, akhirnya buaya menyapa juga. Oi, aku juga menyapamu. Kata kera, loh, batu kok bisa bersuara? Siapakah kamu sebenarnya? Aku adalah buaya. Hah? Buaya? Coba kamu keluar dari air. Aku lihat mukamu. Nah, akhirnya benar juga. Buaya akhirnya menampakkan mukanya, menampakkan kepalanya. Oh iya, ternyata kamu buaya, katanya kera. Iya, aku buaya. Terus sedang apa kamu? Aku sengaja akan memangsamu, katanya si buaya. Hah? Memangsaku? Iya, karena buaya-buaya di sungai ini ingin memangsamu. Sementara kamu setiap hari melewati sungai ini. Oh, jadi kamu ingin memangsaku? Iya. Wah, si kera akhirnya berpikir, bagaimana ya caranya agar lolos dari terkaman si buaya. Baiklah, kalau kamu ingin menerkamku, coba bukalah mulutmu selebar-lebarnya. Nanti aku akan segera masuk ke dalam mulutmu. Nah, katanya kera begitu. Benarkah? Iya, benar. Aku akan masuk ke dalam mulutku. Oh, baiklah kalau begitu. Akhirnya si buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika membuka mulutnya lebar-lebar, tentu saja matanya dibalik ini, dibalik kepala, mulut atasnya, karena terlalu lebar membuka mulutnya sehingga matanya tertutup. Sementara kera berada di seberang. Nah, saat buaya membuka matanya lebar-lebar, si kera segera meloncat di atas kepalanya dan meloncat lagi ke batu sebelahnya sampai di daratan sebelah. Akhirnya apa? Akhirnya kera lolos dari terkaman si buaya. Si buaya akhirnya marah, mengatupkan mulutnya. Ternyata kamu menipu aku. Kamu tidak masuk dalam mulutku, tetapi kamu meloncat melewat ujung mulutku. Ya, aku memang tidak mau masuk dalam mulutmu. Kenapa aku harus mati sia-sia dengan keinginanmu ingin menerkamku? Aku punya akal, aku punya cara untuk menyelamatkan diri. Kata kera kepada si buaya sambil berlari masuk ke dalam pulau tempat tinggalnya. Sementara si buaya sudah berharap-harap bisa memangsa kera, tetapi kali itu buaya tidak bisa memangsanya karena ternyata si kera menipu dengan kecerdikannya kepada buaya supaya tidak dimangsa buaya. Nah, itulah akhirnya kera selamat. Nah, pelajaran yang kita dapat apa dalam dongeng itu, anak-anak? Tekad yang tinggi
dengan keberanian dan kejedikan akan terhindar dari serangan musuh, akan terhindar dari bahaya yang mengancam kita, akan terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Nah, anak-anak, maka juga seperti itu. Dengan kejedikan, dengan kecerdasan, anak-anak bisa meraih apa yang anak-anak inginkan, bisa meraih apa-apa yang anak-anak cita-citakan, ya. Nah, itulah hikmah dari dongeng Kera dan Buaya. Nah, seperti biasanya, sekarang Paman Sam juga mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif. Nah, kali ini membuat karya kreatif apa? Membuat cetakan topeng kertas. Nah, membuat cetakan topeng kertas. Nah, ini Paman Sam sudah bawa kertas-kertas bekas. Nah, ini kertas-kertas bekas. Nah, kertas-kertas bekas. Nah, kemudian seperti episode yang lalu, Paman Sam juga masih menyediakan tanah liat. Nah, bukankah Paman Sam di episode yang lalu mengatakan bahwa tanah liat ini bisa dibentuk menjadi apa saja sesuai dengan daya kreatif kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kali ini Paman Sam sudah memiliki tanah liat sebanyak 1 genggam, satu genggam inilah ya. Seperti ini. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, karena apa? Karena Paman Sam hari ini akan mengajak anak-anak membuat cetakan topeng dari kertas. Nah, topengnya apa bentuknya? Bisa bentuk manusia, bisa bentuk wajah manusia, bisa bentuk wajahnya harimau, bisa bentuk wajahnya apa saja, kera misalnya begitu. Nah, sekarang mula-mula tanah liat ini kita remas-remas atau dipukul-pukulkan di lantai dengan dilemei dulu, misalnya dengan kayu, papan atau apa gitu ya. Nah, ini kalau sudah menyatu, sudah benar-benar lihat, tidak ada tanah yang keras, maka akan mudah dibentuk seperti ini. Nah, kita ambil sebagian, nah, terus ini dibentuk bulat telur. Nah, bulat telur tetapi pipih. Seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau membuat cetakan topeng atau apapun yang dari tanah liat, setidaknya harus sedia air dalam mangkok ya, untuk cuci misalnya, untuk cuci atau untuk membasahi sedikit-sedikit dari tanah liat tersebut. Nah, ini sudah terbentuk gini, sudah terbentuk seperti oval wajah manusia. Nah, ini tinggal tanah liat yang sebagian ini tinggal kita membuat apa? Membuat mata misalnya, membuat mata. Nah, ini kita ginikan dulu. Nah, terus kita ambil secuil tanah liat, kita tancapkan di sini, kita lekatkan di sini. Nah, ini nanti akan menjadi matanya. Ini ada alisnya, ada matanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mengambil lagi sejumput untuk hidungnya. Misalnya hidungnya kita buat di 3, kita taruh di tengahnya. Nah, kita bentuk seperti hidung. Nah, terus mulutnya belum ya, dikasih mulut, kita ambil lagi untuk mulut. Nah, misalnya begini. Nah, ini sudah serupa
wajah, serupa wajah manusia, serupa wajah manusia. Nah, terus bagaimana kelanjutannya kalau ini menjadi cetakan topeng kertas? Nah, ini kebetulan ini kan wajah manusia. Ini ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, kalau untuk cetakan topeng kertas, maka tanah liat yang sudah terbentuk wajah manusia, wajah manusia ini macam-macam. Kalian bisa membuat hidungnya mancung menjadi petruk, misalnya begitu, atau hidungnya pesek seperti ini, seperti gareng, atau mulutnya dilebarkan seperti bagong, ya terserah, sesuka anak-anak, sesuka keinginan anak-anak, dan sesuka kreativitas anak-anak. Nah, kalau sudah begini, ini kita keringkan anak-anak, kita keringkan sampai kering. Mungkin diterik matahari sehari saja sudah kering, atau kalau belum kering ya 2 hari. Kalau sudah benar-benar kering baru kita ambil. Nah, kalau tanah liat ini yang sudah dibentuk seperti ini sudah kering, barulah ketika kering bisa dipakai sebagai cetakan. Nah, bagaimana caranya untuk mencetak kertas di atas tanah liat yang sudah kering, yang sudah berbentuk wajah manusia ini, atau nanti wajah harimau? Ya, jangan kemana-mana, tunggu, tetap saja di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih masih tetap di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam lanjutkan bagaimana cara membuat topeng kertas. Tadi Paman Sam sudah membuat cetakan dari tanah liat. Nah, cetakan tanah liat itu harus sudah kering, dikeringkan dulu 1 hari saja, sudah kering. Misalnya sekarang ini cetakan topeng ini tadi, anggaplah ini sudah kering, ya gitu ya, anggaplah sudah kering, karena mengeringkan ini memakan waktu 1 hari. Kalau pagi ya berarti besok pagi sudah kering ya, atau kalau anak-anak ingin cepat-cepat ini kering, itu minta tolong ayah atau ibu didekatkan di kompor. Nah, ketika habis menjemur, kemudian ada kesempatan ibu atau bapaknya sedang masak di dapur, nah ini dekatkan di api kompor. Nah, itu juga akan membantu percepatan untuk kering. Nah, ini seandainya ini sudah kering ya anak-anak, ini seandainya ini sudah kering, ini masih basah. Nah, kemudian kita ambil kertas-kertas, kertas-kertas. Boleh kertas-kertas ini sobek-sobek begini boleh, atau langsung ditutupkan di cetakan yang sudah kering. Ya, ini tidak bisa ditutupkan di cetakan yang sudah kering karena ini Paman Sam masih basah. Karena masih basah, ya sudah pakai potongan-potongan kertas kecil-kecil begini. Nah, potongan-potongan kertas kecil begini. Awal mula menempelkan kertas-kertas di cetakan itu jangan memakai lem dulu, jadi ada lemnya. Paman juga sedia lemnya, ada lem untuk menempelkan kertas. Tetapi untuk awalnya cetakan dari tanah liat yang sudah kering ini, awalnya lekatkan kertas-kertas ini tanpa lem, hanya dengan dibasahi, hanya dengan dibasahi seperti ini. Basah ini akhirnya lembek. Nah, karena lembek bisa direkatkan atau ditempelkan ke cetakan yang sesuai bentuk. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai penuh dengan air dulu, jangan sama itu lem. Nah, sesuai bentuknya. Ini sampai penuh. Nah, sampai penuh. Nah, sampai penuh begini. Nah, akhirnya sudah terpenuh
dengan kertas yang hanya diberi air tanpa lem sama sekali. Kenapa harus dengan air tanpa lem? Pertama, karena kertas yang sudah basah kena lem mudah dibentuk, mudah ditekan, mudah ditempelkan sesuai dengan bentuk cetakan topeng yang sudah kita siapkan. Kedua, nanti ketika ini sudah dikasih lem, kemudian ditumpuk-tumpuk kertas sampai 5 rangkap misalnya, itu akan mudah kita lepas dari cetakan karena hanya air. Kalau sudah kering, nah kita lepas bisa dengan mudah. Nah ini kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita tumpuk-tumpuk. Nah kita tumpuk ya, misalnya seperti ini. Nah sekarang sudah tidak pakai air lagi, kecuali kalau kertasnya memang benar-benar tebal. Ini sekarang sudah tidak pakai air tetapi pakai lem. Pakai lem seperti ini. Nah seperti ini. Dilem seperti ini. Nah baru ditempelkan ke permukaan yang kertas yang ditempel tanpa lem tadi. Nah ini kertas yang ditempelkan dengan lem. Begitu seterusnya, bertumpuk-tumpuk sampai rangkap 3 atau rangkap 5. Semakin tebal rangkapannya, semakin keras topeng itu nanti. Setelah sudah semua permukaan sudah ditumpui, ditempeli kertas yang sudah lem, kita jemur seperti tadi. Satu hari sudah bisa kita lepas. Nah itulah anak-anak, bagaimana cara membuat topeng kertas dengan cetakan tanah liat. Nah kalau sudah dilepas, tinggal merapikan pinggir-pinggirnya. Ini nanti digunting, bisa dikasih lem kertas dilem lagi sebagai pinggiran supaya rapi. Boleh saja. Nah kemudian setelah lepas ini barulah dicat warna putih dulu, warna dasar putih dulu, dicat warna dasar putih, baru dikasih warna-warna yang lain. Misalnya alisnya berwarna coklat, atau alisnya berwarna hitam, atau alisnya berwarna biru. Terserah, sesuka kalian memberi warna. Menarik sekali. Nah itulah anak kreatif kali ini. Tadi dongeng tentang kera dan buaya, karya kreatifnya berupa topeng kertas dengan cetakannya. Ya, mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa mendongeng sesuatu yang menarik lagi dengan dongeng-dongengan fabel, dongeng-dongengan perumpamaan binatang, juga karya-karya kreatif yang semakin kreatif dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu. Sampai jumpa.